Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id. Pada siang hari ini saya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Supri Handoko MM, dan pada hari ini, hari Selasa 29 Juli 2025, di kantor Dinas Lingkungan Hidup ada sebuah kegiatan, yaitu prosesi perizinan UPL dari PT Karya Prima Bumi Perumahan Shailendra View, di mana dalam proses perizinan UPL ini melibatkan lintas sektoral, lintas OPD, mulai dari Bapak Lurah, unsur kecamatan, kemudian dinas-dinas terkait. Ya, Assalamualaikum Bapak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat selalu, Mas Ya. Proses perizinan UPL ini sekarang begitu transparansinya Dinas Lingkungan Hidup mempublikasikan proses perizinan UPL dengan sebuah gerakan yang namanya Tim Reaksi Cepat (TRC). Apa sih latar belakangnya, Pak? Ada terobosan baru begitu terbukanya Dinas Lingkungan Hidup mempublikasikan kepada media tentang proses perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke, tepat sekali Mas Lukman, terima kasih atensinya. Jadi sebetulnya kan bukan karena tidak akuntabilitas, tidak transparansi yang dulu-dulu, ya pasti akuntabel dan transparan. Hanya saja mungkin tidak banyak mitra dari media yang sempat nengok ke sini, atau mungkin tidak ada yang kenal dan lain sebagainya. Tapi kalau saya kan beda, saya kan memandang bahwa media ini adalah sebuah energi. Saya bekerja tidak akan diketahui oleh yang lain kalau saya tidak bermitra dengan sahabat-sahabat media, kan gitu Mas Lukman. Sehingga ketika saya melakukan apa, maka terutama para pemrakarsa, para konsultan, PIC dan lain sebagainya, para pengusaha yang di luar sana, harapan kami dengan akuntabilitas, transparansi dan percepatan ini, harapan kami segera untuk bergegas mengajukan permohonan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya nggak ada bedanya dengan yang lalu-lalu. Kita kan hanya, kalau Gus Bupati ini lari cepat, bagaimana investor itu segera berdatangan ke Jember, membuka investasi di Jember, maka saya sebagai stafnya Gus Bupati, saya juga harus lari lebih cepat lagi. Apa yang diarahkan, yang menjadi petunjuk beliau, saya harus merespon dengan sangat gegap gempita, kan seperti itu Mas Lukman. Sehingga mungkin kesannya aja yang berbeda ya, karena di LH itu kan memang ada 3 bidang yang sama-sama bersentuhan satu sama lain, tetapi tidak ada satu tempat yang menyatukan tim LH sendiri, sehingga ketika di bidang A pindah ke bidang B, pindah ke bidang C, mungkin ada kendala di situ, kan seperti itu. Jadi kesan yang sifatnya prasangka buruk itu sampai hari ini saya juga tidak menemukan. Walaupun secara langsung saya tanyakan pada para pemrakarsa, para konsultan dan lain sebagainya, memang ada kelambatan dan ada karakter-karakter pribadi-pribadi yang memang cara bekerjanya agak lamban. Tapi alhamdulillah beberapa hari terakhir ini kita support, mereka juga sudah ada perubahan, sudah menyesuaikan dengan tuntutan zaman hari ini. Kan investor harus sebanyak-banyaknya masuk ke Jember, kan seperti itu. Kalau masalah proses dan lain sebagainya saya kira sama, hanya bedanya saya siapkan ruangan, kalau memang butuh 2 kali, 3 kali 24 jam ada di situ, silakan, nggak apa-apa, pakai, nggak usah bayar sewa. Yang penting makan cari sendiri, minum cari sendiri, yang penting semuanya bisa selesai dengan secepat mungkin, kan gitu. Saya tidak ingin untuk menutup-nutupi atau mungkin sembunyi-sembunyi dan lain, nggak ingin saya, karena saya sudah sangat terhormat sekali. Karena bagian dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Oh ya, pastilah, pasti kita tahu itu. Kemudian teman-teman para pejabat di sini termasuk saya ini sudah sangat cukup Mas, dikasih gaji, kasih tunjangan, kasih TPP, itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau masih mencari-cari seperti yang menjadi prasangka di luar sana, itu keterlaluan itu bagi saya. Bahkan saya tidak segan menyampaikan, saya haramkan kalau ada yang mencuri-curi, misalnya suap, intimidasi dan lain sebagainya kepada para pemrakarsa, nanti musuhnya saya sendiri. Dan saya nggak segan pasti akan saya laporkan pada Gus Bupati, karena harus dieliminasi, nggak boleh
terjadi permainan seperti itu kan gitu. Bukan kita tidak mau uang ya, siapa orang yang mau kan pasti mau, tapi caranya kita udah dicukupi, dibiayai, difasilitasi, saya masih harus mencari-cari. Kemudian yang perlu saya sampaikan Mas Lukman, bukan berarti kita abai terhadap soal sampah dan lain sebagainya. Kita udah punya perda, itu perda sampah, ya perda sampah itu udah jelas bahwa mengamanatkan sampah itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi jangan serta-merta hanya lingkungan hidup saja yang disalah-salahkan, tidak bisa. Bahkan diberi mayoritas Muslim. Jadi prinsip an-nadhofatu minal iman itu seharusnya melekat pada pribadi-pribadi itu. Bayangkan coba, udah DLH nyiapkan tempat nampungan sampah sementara, tetapi mereka dengan santainya naik motor, berhenti pun tidak, dilempar sehingga tidak tepat pada sasaran. Itu kan kalau saya perhatikan hal seperti itu terjadi karena keimanannya kurang. Kalau kesadaran masyarakat ini betul-betul memberi kontribusi terhadap implementasi keimanan potret kita, ini kan akan menjadi sangat rapi, bukan tidak diperhatikan. Bahkan ini dalam waktu dekat kami akan memberikan bantuan peralatan kepada 4 desa, kalau tidak salah itu di 4 kecamatan, itu kami berikan peralatan untuk memilah sampah, kemudian mencacah yang perlu dicacah, kemudian pressure untuk bagaimana agar kemasan itu tidak terlalu besar dipres. Alat-alat itu mampu untuk mengerjakan kira-kira dalam sehari itu bisa 7 ton sampah. Dan ini kalau memang terbaca, terekam mulai dulu, kemudian setiap desa dianggarkan melalui ADD atau DD, nanti saya akan koordinasi dengan Pak Kepala DPMD. Kalau memang bisa dianggarkan seperti itu, setiap desa punya hanggar, maka akan membuka kesempatan kerja untuk mengolah sampah, kemudian bagaimana profit dari sampah yang kotor itu menjadi emas dan lain sebagainya. Ini tentunya itu perhatian semua pihak, dan saya yakin pergerakan masyarakat ini udah luar biasa. Mudah-mudahan nanti di bulan Agustus ini ada apresiasi, walaupun hanya sertifikat dari Bapak Bupati kita berikan pada sekolah yang peduli pada kebersihan, pada desa, mungkin desa, kepala desa mana yang paling peduli terhadap sampah ini, kemudian mungkin pada camat, mungkin pada tingkat SD, tingkat SMP, SMA, SMK, nanti saya akan usulkan untuk sertifikat penghargaan dari Bupati terhadap kepedulian sampah, karena tadi konsepnya Gus Bupati kan juga sama dengan kita, an-nadhofatu minal iman, kebersihan itu bagian dari cerminan keimanan seseorang. Seperti itu. Ya, kalau tidak salah di perda sampah itu juga ada sebuah kewajiban atau program desa, di mana tiap RW itu ada satu RW satu bank sampah gitu ya. Itu terus kita sosialisasikan dan terus kita bentuk. Hari ini kalau tidak salah sudah sekitar 90-an kita membentuk bank sampah, dan ini terus akan bertambah karena masyarakat mulai tahu, mulai memahami ternyata sampah itu kalau benar perlakuannya bisa mendapatkan berkah dari sampah itu. Ada harta yang terpendam, ada harta yang terpendam yang masyarakat tidak memahami. Tetapi kalau sebaliknya sampah ini tidak segera tertangani dengan baik, maka sampah pun bisa menjadi musibah dan bahkan menjadi dosa besar bagi orang-orang yang tidak peduli kepada sampahnya masing-masing. Seperti itu, Mas Luk. Ya, memang masih jauh dari harapan ya. Kalau masih dari jumlah 90-an Pak ya. Ya. Kalau masih periode saya menjadi ketua bank sampah Kabupaten Jember, itu sudah 64. Ya. Jadi kalau sekarang 90-an masih terus, artinya ada peningkatan. Ada peningkatan, cuman perlu digenjot lagi gitu. Didorong tentunya. Tingkat kesadaran masyarakat. Itu nanti kan begini, Mas. Jadi ketika DD itu ada kebijakan untuk diwajibkan setiap desa punya hanggar tempat pengelolaan sampah, itu akan sangat indah sekali, biaya juga tidak mahal, membuka lapangan kerja sehingga ibu-ibu rumah tangga, sampah rumahan dan lain sebagainya itu akan menjadi tahu kalau sampah itu ternyata membawa berkah, membawa manfaat dan lain sebagainya. Bank-bank sampah itu pasti akan kita buka. Kalau misalnya dipastikan per desa satu saja, 248 desa kelurahan, padahal ada satu kelurahan yang sudah beberapa bank sampah. Ya, ada. Kelurahan Patrangga. Ya, kan dari itu tinggal meningkatkan saja. Ini sesuatu yang memang butuh solusi, karena bagaimanapun alasannya sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, closing statement Pak, harapannya. Harapan kami dengan saya ditugaskan di sini, tentunya saya harus memahami bahwa percepatan pembangunan untuk membuktikan bahwa
Jember baru, Jember maju itu butuh dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu tidak hanya proses pemeriksaan dokumen dalam rangka memberikan rekom persetujuan lingkungan terhadap para pengusaha, tetapi kita juga memperhatikan segmen-segmen yang lain seperti kebersihan dan lain sebagainya. Makanya dalam waktu dekat nanti secara resminya barangkali Gus Bupati menyerahkan di acara 17 Agustus itu tentang bantuan yang mampu untuk mengelola sampah dalam satu hari bisa butuh sampah sampai 7 ton untuk diproses menjadi barang-barang yang bernilai itu. Itu harapan kita seperti itu. Jadi bukan itu Pak ya, bukan berarti sampah ini dikesampingkan, tapi mungkin ini yang prioritas dulu Pak ya. Betul, artinya begini, sebetulnya sama-sama prioritas Mas. Karena apa? Karena sampah ini diciptakan setiap hari oleh setiap manusia. Katakan gampangnya kalau diasumsikan mungkin dikalkulasi rata-rata setiap orang menciptakan setengah kilo sampah sehari. Nah kalau 2.600.000 penduduk itu sudah berapa? Kan itu bisa diperhitungkan. Ini harus menjadi perhatian yang serius pada kita. Tetapi tidak kalah pentingnya rekom persetujuan lingkungan kepada para calon pengembang, calon pengusaha ini juga menjadi tantangan yang serius. Jadi sama-sama serius saya tangani. Karena kaitannya dengan tenaga kerja juga ya. Tenaga kerja, kemudian perekonomian, bahan bangunan akan laku, batu, pondasi akan laku, batu bata laku, tukang bekerja, kuli-kuli luar biasa. Lagi pula kita kan tempo hari mendampingi Gus Bupati pada waktu masih di Dinas Tenaga Kerja kan jatah 3.000 rumah bersubsidi untuk PMI. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan harus didukung oleh semua pihak. Nah, sampai hari ini itu rumah bersubsidi yang mau ditempati oleh para PMI itu belum ada, belum ada karena semuanya masih dalam proses. Tapi mudah-mudahan dengan percepatan proses seperti ini akan segera terbukti sehingga PMI baik yang sedang menjadi PMI maupun yang sudah purna itu akan sangat mudah mendapatkan rumah bersubsidi itu. Belum lagi yang dari DPHJT, dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini BPJS Ketenagakerjaan ini juga memberikan rumah bersubsidi bagi para buruh, para pekerja. Ini yang mana ini? Yang 3.000 dibutuhkan, yang selebihnya tidak bisa, mungkin bisa lebih dari 3.000 karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah membayar JHT dalam BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya. Ini dengan JHT itu dia bisa ambil rumah bersubsidi tanpa uang muka. Ini kan harus cepat ini kita bekerja kan seperti itu. Jadi bekerja setelah pensiun nggak bingung gitu ya, karena ada dengan JHT itu ya. Ya. Bisa ambil rumah. Ya, bisa ambil rumah. Jaminan hari tua. Ya, seperti itu Mas. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Sehat selalu Mas Lukman. Barakallah. Demikian wawancara singkat Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Haji Dr. Rades Suprihanto KMM. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.